Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Dua kelompok warga di kawasan Cipinang terlibat aksi tawuran. Ratusan jamaah calon haji Kabupaten Bogor naik kendaraan wisata CPOT. DPR berharap tambahan kuota haji 2023 dapat terpenuhi maksimal. KPK geledah kantor Kementerian Sosial. FIFA Matchday Erick Thohir pastikan Indonesia lawan Argentina. Berikut berita pilihan selengkapnya. Truk bermuatan batako menabrak dua rumah hingga rusak parah dan satu orang meninggal dunia di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu berawal dari truk bermuatan hebel melaju di jalan menurun dengan kencang dan tidak terkendali. Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban bernama Yola Amelia, 25 tahun, tewas di lokasi kejadian. Korban mengalami luka berat di bagian kepala hingga patah kaki, sementara dua korban lainnya mengalami luka ringan. Selain itu, sopir truk pun beruntung hanya mengalami luka ringan. Peristiwa ini berawal sebuah truk bermuatan hebel melaju dari arah Curug Luhur menuju Situ Daun. Saat di jalanan menurun dan berbelok, mobil truk bermuatan tersebut malah lurus dan membentur tembok pagar rumah dan langsung menghantam dua rumah beserta korban Amelia yang sedang menjemur di halaman rumah. Untuk kronologis, sebelum terjadinya laka lantas, kendaraan Koldesel yang bergerak dari arah Curug Luhur menuju Situ Daun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Setiba di TKP, kondisi jalan menurun dan berbelok ke kiri. Kendaraan Koldesel tersebut bergerak lurus sehingga membentur pagar rumah ke-1. Lanjut kendaraan bergerak lurus menabrak seorang perempuan yang sedang menjemur pakaian. Selanjutnya kendaraan truk tersebut masih melaju menabrak rumah kedua dan terhenti dengan posisi terguling sehingga terjadilah laka lantas. Penyebab kecelakaannya kenapa, Pak? Dugaan awal untuk penyebab laka lantas kurangnya konsentrasi pengemudi sehingga menyebabkan hilangnya kendali dalam mengendarai kendaraan truk tersebut. Apakah ada korban meninggal dan luka? Untuk korban, satu orang meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka ringan. Saat ini kelanjutannya gimana, Pak? Saat ini kelanjutannya mengamankan barang bukti, memeriksa saksi-saksi dan mengevakuasi korban. Untuk selanjutnya masih dalam penyelidikan. Sementara itu, seluruh korban jiwa maupun luka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Selain itu, kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Gakum Lantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Dua kelompok warga terlibat aksi tawuran di kawasan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Dua kelompok warga ini saling serang menggunakan batu dan senjata tajam. Kaca sejumlah rumah dan toko pecah, sementara satu sepeda motor hangus terbakar. Tawuran dua kelompok warga ini terjadi antara warga RW 7 dan RW 8 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Petugas kepolisian Resort Jakarta Timur yang tiba di lokasi sempat kewalahan membubarkan warga yang masih emosi. Tawuran yang terjadi pada Minggu sore ini diduga merupakan rentetan dari aksi penyerangan yang terjadi pada Sabtu sore kemarin. Ketua RW 7 Kelurahan Cipinang Besar Utara Puguh mengatakan aksi tawuran berawal dari aksi penyerangan oleh warga RW 8 ke pemukiman RW 7. Kaca sejumlah rumah dan toko milik warga RW 7 hancur, selain itu sepeda motor yang sedang terparkir pun dibakar. Atau tawuran ini Pak yang terjadi di kawasan Cipayung? Yang pasti penyerangan. Penyerangan di RW saya, RW 7 Kelurahan Cipinang Besar Utara. Diserang oleh? Posisi saya masih di rumah.
Tidak lama kemudian dengar petasan, saya keluar dari rumah, saya ngabarin rumah karena setiap gang itu ditembakin petasan. Oh, awalnya dari pemicunya karena petasan, Pak? Enggak, bukan. Pemicunya bukan petasan, dia nyerang karena cuma udah ditutup semua pintu, dia nyerang ke dalam pakai petasan. Itu RW Bapak diserang sama warga RW mana, Pak? Sama asrama, RT 3, RT 4, RW 8, dia asrama. RW 8 ya. Labelnya TNI AD. Itu penyerangannya dilakukan sama siapa, remaja, puluhan remaja atau bagaimana, Pak? Kalau lihat dari, kita punya CCTV-nya tuh kayaknya anak-anak muda, tapi kayaknya dari panggilan. Maksudnya panggilan bukan warga situ, Pak? Atau gimana? Warga itu sedikit anak-anaknya, tapi dia panggil orang-orang lain. Oh, bukan warga sekitar. Bukan, dan warga sana sedikit, tapi maka dia minta bantuan untuk ke orang-orang lain. Oke. Aliansi ya, istilahnya aliansi. Ada korban nggak, Pak? Korban nggak ada, tapi kalau material kayak motor, RW pecah dan rumah warga juga rusak. Rumah warga dihancurin, Pak? Ada yang rusak, Ini bukan motor- dihancurin, ada yang rusak. Ini motor dibakar Bu, sama Jelas dibakar. milik siapa ya Pak? Aduh, kalau pemiliknya kita belum tahu. Tapi dari tempat lokasi Bapak ini Ya, dia di depan, ini parkirnya di depan kantor RW, diseret ke sini, dibakar di sini. Pak, ini masih ada kaitannya nggak sama aksi penyerangan yang kemarin tuh, Pak? Jadi pasti. Waktu itu malam kita diserang, tapi dia nyerang anggota Polri. Polisi kita juga ada rekamannya. Dia nyerang anggota polisi yang lagi jaga di RW. Dia nggak ngormatin petugas kepolisian yang lagi jaga. Tapi untuk diduganya ini warga dari RW 8 ya, Pak? Ya diduga RW 8, RT 3, RW 4. Kalau RT lain dia nggak ikut, dia sama RT 3 sama RT 4. Oke. Dia manggil aliansinya. Orang-orang luar, Pak? Teman-teman yang di luar. Untuk Saya nggak tahu orang mana saya nggak tahu. Aksi tawuran bubar setelah polisi berseragam lengkap mengamankan lokasi terjadinya tawuran. Sementara itu, aksi tawuran ini kini ditangani petugas kepolisian Resort Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan melaporkan untuk Sinfo TV. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah mengamankan kedua pelaku penipuan penjualan tiket Coldplay pada Senin 22 Mei 2023. Di website itu bahwa inilah tiket, memang kami punya tiket atau saya punya tiket yang akan saya jualkan ke khalayak atau ke masyarakat yang ingin membeli tiket tersebut. Itu kronologis yang bisa kami sampaikan. Dari Jakarta, Saskia Desi Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV. Ratusan kloter pertama calon jamaah haji dari wilayah DKI Jakarta tiba di Asrama Haji Jakarta Makassar di Jakarta Timur. Para calon jamaah sangat antusias untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci setelah 10 tahun lebih menunggu. Satu persatu bus yang mengangkut calon jamaah haji dari wilayah Jakarta tiba di Asrama Haji Jakarta Makassar, Jakarta Timur, Selasa pagi. Para calon jamaah haji langsung memasuki aula asrama haji untuk mendapat pemaparan dari petugas pelaksana ibadah haji atau PPIH. Nampak kegembiraan terlihat dari wajah masing-masing calon jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Para calon jamaah haji mengaku sangat senang dan bersyukur dapat menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Pasalnya, calon jamaah sudah menunggu sejak 11 tahun lalu mulai dari dirinya mendaftar. Berbagai persiapan pun sudah disiapkan, seperti tes kesehatan maupun fisik untuk menghadapi cuaca di Arab Saudi. Pada kloter pertama ini berjumlah 339 calon jamaah haji yang rencananya akan diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa malam nanti. Ibu perasaannya gimana Bu dapat berangkat tahun ini Bu? Alhamdulillah senang sekali. Yang saya tunggu-tunggu sudah 11 tahun. Daftar dari 2000 berapa Bu? 2012. 2012. Ini berangkat sama siapa aja Bu? Sama suami. Berdua aja Pak? Iya. Persiapannya apa aja nih Bu? Banyak. Yang pasti kesehatan yang pasti disiapkan sama mental. Untuk menghadapi cuaca di sana gitu Bu? Iya betul, kita menghadapi cuaca yang panas, kita persiapkan kesehatan yang pasti ya. Gitu. Nah, berarti senang ya Bu bisa Alhamdulillah senang sekali Mas, yang saya tunggu-tunggu Mas. Siap. Ibu dari mana asalnya Bu?
Saya dari Depok. Gimana Pak perasaan dapat berangkat haji tahun ini? Alhamdulillah lah pokoknya. Ya karena memang apalagi saya statusnya jamaah haji tambahan cadangan gitu. Jadi informasi kita bisa berangkat atau kemungkinan berangkat itu baru tanggal 7 Mei dengan batas pelunasan tanggal 12 Mei, dan karena di pasar minggu kloter 1 berangkat 23, jadi praktis persiapan 2 minggu saja tuh. Jadi alhamdulillah lah dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala bisa diizinkan untuk berangkat. Semoga lancar-lancar aja sih insyaallah. Ini setelah berapa lama nunggu nih Pak? Berapa tahun Bapak? Saya daftar di 2012 berangkat bareng ibu saya. Jadi sekitar 11 tahun ya. Ini jalan berdua berarti Pak? Saya berdua dengan ibu. Bapak sendiri asal dari mana tadi? Saya dari Jakarta, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara nantinya calon jamaah haji kloter lainnya akan terus berdatangan ke asrama haji untuk mendapat pembekalan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Berbagai cara unik dilakukan saat pelepasan jamaah calon haji. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Sejumlah jamaah calon haji menaiki mobil wisata yang biasa disebut CPOT saat akan menuju Gedung Serbaguna. Pemerintah Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Mobil CVOT atau disingkat The City of the Sport and Tourism sejak pagi tadi mengangkut sejumlah jemaah calon haji saat akan melakukan pelepasan pemberangkatan ibadah haji oleh PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan di Gedung Serbaguna, Kabupaten Bogor. Sejumlah jemaah pun terlihat antusias menaiki mobil wisata milik pemerintah Kabupaten Bogor ini. Di Kabupaten Bogor sendiri tercatat ada sekitar 3.530 jemaah haji diberangkatkan di tahun 2023 ini. Namun pada kloter 4 untuk pemberangkatan pertama ada setidaknya 480 jemaah calon haji diberangkatkan. Kita untuk menghindari kerumunan pengantar, karena estimasi kami dari 472 ini kalau pengantar 10 pengantar itu hampir 4-5 ribu. Kita antisipasi, makanya kita menggunakan mobil si cantik untuk menjemput dari gerbang ini sampai ke Tegar Beriman. Jadi untuk kenyamanan si calon jemaah. Kita yang terbaik lah, pelayanan terbaik untuk dari Kabupaten Bogor, Kabupaten untuk jamaah haji Kabupaten Bogor. Yang berangkat calon jamaah haji Kabupaten Bogor kloter 4 ini 472 jamaah ditambah 8 petugas. Jadi jumlahnya 480 orang. Untuk hari ini ya. Total keseluruhan kita untuk calon jamaah Kabupaten Bogor ini 3.530. Salah satunya, jemaah calon haji asal Bojonggede, Wiono mengaku dirinya harus menunda keberangkatan haji pada tahun 2020 kemarin akibat pandemi COVID-19. Namun di tahun 2023 ini dirinya bersama istrinya bersyukur bisa berangkat tanpa adanya kendala apapun. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dapat panggilan dari Allah, beri kesempatan tahun ini saya bisa berangkat haji bersama istri gitu. Karena itu tahun 2020 saya sudah dipanggil, cuman terkait dengan wabah COVID akhirnya saya tertunda gitu Pak. Isak tangis pun mewarnai pelepasan ratusan jemaah calon haji tersebut. Sejumlah kerabat jemaah tak kuasa menahan tangisnya saat jemaah calon haji akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Selain itu, salah seorang jemaah haji pun sempat pingsan saat akan menunggu keberangkatan rombongan haji. Sejumlah petugas pun langsung memberikan pertolongan kepada calon jamaah haji tersebut. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan langsung melepas pemberangkatan pertama jemaah calon haji kloter 4 di lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, usai ratusan calon haji diberikan pengarahan dan himbauan saat melaksanakan ibadah haji nantinya. Dari Kabupaten Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Anggota Komisi 8 DPR John Kennedy Aziz meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dapat memenuhi secara maksimal kuota calon jamaah haji yang telah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah harus dimanfaatkan secara optimal.
Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz meminta agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dapat memenuhi secara maksimal kuota calon jamaah haji yang telah diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, penambahan kuota haji sebanyak 8.000 jamaah harus dimanfaatkan secara optimal. Selain itu juga untuk mengurangi daftar antrean peserta haji di Indonesia yang kini cukup panjang dan membutuhkan waktu lama. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mendapatkan jatah pemberangkatan ibadah haji 1444 Hijriah atau tahun 2023 sebanyak 221.000 calon jamaah. Kemudian pemerintah Arab Saudi kembali memberikan kuota tambahan sebanyak 8.000 orang sehingga jumlah kuota jamaah haji Indonesia tahun ini sebanyak 229.000. Di rapat-rapat kami kemarin dengan Dirjen, Pak Dirjen, saya wanti-wanti loh Pak Dirjen, ini waktunya sudah kasih. Jadi ini merupakan menjadi pekerjaan besar kita, bagaimana caranya supaya daftar antrian ini semakin lama semakin bisa menipis dan kuota haji itu seluruhnya bisa terpakai. Sebab kuota haji ini mahal ya, sangat mahal. Jadi kalau seumpamanya tidak terpakai, 1 orang, 2 orang, 3 orang saja kita sudah sedih gitu ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dafkariskiano melaporkan untuk Sinpo TV. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menggelar konferensi pers terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Kementerian Sosial soal kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menggelar konferensi pers terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Kementerian Sosial soal kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras pada Selasa malam. Risma mengungkapkan penggeledahan terjadi saat dirinya tengah melakukan rapat bersama stafnya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Sosial pada Selasa malam. Diketahui penggeledahan dilakukan buntut dari kasus dugaan korupsi bantuan sosial beras yang terjadi pada 2020 silam. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menuturkan sempat bertemu tim KPK usai melakukan penggeledahan di sebuah ruangan dan membaca sedikit berita acara dari KPK. Dirinya menegaskan tidak akan melakukan intervensi sedikit pun dan mempercayai proses penyelidikan dari KPK. Lebih luas, Risma mengungkapkan bahwa kasus tersebut terjadi sebelum dirinya dilantik sebagai Menteri Sosial. Kemudian bolehkah saya ketemu dulu, saya bilang. Maukah ketemu dulu? Oh ya, mau KPK. Terus dijemputlah staf saya naik, saya temui di ruang tamu saya. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya. Itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya, silahkan, saya bilang itu. Saya kan tidak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Bu, saya minta ruangan untuk menyiapkan. Oh ya, nanti kita siapkan. Sudah, mereka naik. Mereka naik, sudah ketemu saya, mereka naik. Terus saya nggak tahu, udah kemana mau ke lantai ini, ada yang nganter. Saya nggak tahu, saya tetap kerja di ruangan. Itu kami bahas pekerjaan yang saya minta selesaikan bulan Juli. Nah, terus habis itu udah gitu malam, enggak malam sih, masih sore, maghrib itu sebelum maghrib. Itu nyampaikan bahwa sudah selesai Bu, mau turun. Oh ya, mau ketemu saya untuk pamit. Oh ya, saya temuin. Terus habis itu sudah selesai, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus saya ditunjukkan sama staf berita acaranya. Bu, ini berita acaranya. Saya tidak baca detail. Karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ karena saya tidak tahu masalahnya. Saya sudah sampaikan ini beberapa kali ke teman-teman media. Karena ini kejadiannya tahun 2020. Nah, sehingga saya tidak mau, oh ya ternyata betul berita acaranya adalah masalah PGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar bulan September ya. September dan tadi saya masih dilengkapi oleh BPKP. Tadi saya ke BPKP tapi untuk hal yang lain saya konsultasi
saya ke sana, saya masih ditunjukkan hasilnya. Jadi saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh gitu loh. Waktu saya baca, kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turun serta, itu saja yang saya heran. Tapi kan saya tidak tahu case kejadiannya tuh kayak apa. Itu ya, clear. Ini sudah saya jawab 2 kali atau 3 kali sama teman-teman. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko buka suara terkait rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurutnya pertemuan keduanya diperlukan untuk menyejukkan suasana politik jelang pemilu 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko buka suara terkait rencana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurutnya pertemuan itu diperlukan dalam rangka silaturahmi dan menyejukkan suasana politik jelang pemilu 2024. Dasko mengatakan rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati diperlukan untuk menyejukkan suasana politik jelang pemilu 2024. Dasko menyebut pertemuan itu dalam rangka silaturahmi. Namun ia tak mengetahui secara pasti pembahasan apa yang nantinya bakal dibicarakan oleh kedua ketua umum tersebut. Di sisi lain, Dasko merasa heran dengan pihak-pihak yang mempertanyakan hubungan kedua ketua umum partai ini karena menurutnya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri memiliki hubungan yang baik-baik saja. Saya pikir Pak Prabowo dan Bu Mega kan setelah Idul Fitri belum sempat bersilaturahmi. Nah, saya pikir pertemuan-pertemuan antara dua tokoh politik ini dalam rangka silaturahmi dan juga kemudian dalam rangka menginginkan membuat adem suasana itu diperlukan. Bahwa kemudian setelah itu ada pembicaraan-pembicaraan lain, itu silakan nanti diputuskan oleh Pak Prabowo dan Bu Mega, atau kemudian hanya sekedar silaturahmi untuk membuat Indonesia ini lebih sejuk, itu juga menurut kami ada manfaatnya demikian. Kalau mau dilihat bahwa hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega tuh dari dulu baik-baik saja, dan sebelum Lebaran juga dalam beberapa kesempatan bertemu dalam acara-acara yang kemudian mengundang beliau berdua, dan kita lihat dalam pertemuan itu juga ya biasa, hubungannya baik. Dan saya juga bingung kalau ada pertanyaannya apakah baik-baik saja atau enggak. Setahu saya sangat baik-baik saja. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Hakim Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengambil keputusan dengan bijak dalam memutuskan sistem pemilu, di mana sebagian besar publik maupun 8 fraksi yang ada di DPR berharap sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Wakil Ketua DPR RI Dasko yang juga merupakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra berharap Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan sistem pemilu dengan mendengarkan aspirasi publik. Publik berharap sistem pemilu proporsional terbuka, di mana hal itu merupakan aspirasi masyarakat luas maupun sebagian besar fraksi yang ada di DPR. Sehingga MK diharapkan dapat mendengar keinginan masyarakat yang telah diwakili oleh sebagian besar fraksi di DPR. Ya, harapan kita kepada Hakim MK yang kita sama-sama hormati, marilah kemudian mendengarkan aspirasi sebagian besar masyarakat yang kemudian diwakili oleh para wakil rakyat di DPR. Seperti kita sama-sama tahu, 8 fraksi mengharapkan sistem proporsional terbuka, dan mudah-mudahan ini para hakim MK yang terhormat mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh fraksi-fraksi di DPR. Demikian. Jika nantinya nih Bang, jika nantinya memang MK memutuskan itu tertutup, kemudian nanti langkah selanjutnya bagaimana Bang? Iya kan, itu keputusan MK itu adalah final dan mengikat. Nah, sehingga langkah-langkah selanjutnya perlu nanti, kalau seandainya terjadi itu, perlu nanti dipikirkan lagi oleh teman-teman di DPR. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Argentina dalam agenda FIFA Matchday pada 19 Juni 2023 mendatang.
di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan Timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Argentina dalam agenda FIFA Matchday pada 19 Juni 2023 mendatang di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir saat konferensi pers di Stadion Gelora Bung Karno. Erick menyampaikan PSSI telah mendapatkan surat persetujuan dari FIFA dan AFC terkait pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina. Lebih lanjut, Erick mengatakan pertandingan tersebut akan menjadi momen sejarah bagi kedua negara serta generasi muda pesepak bola di Indonesia. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Dan ini merupakan apa? Bagian yang kita sepakati bersama-sama saat Kongres membangunkan sepak bola Indonesia dari tidur. Ya, sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur. Ya, jadi kita bangunin sekarang. Ya, jadi kalau Argentina percaya sama kita, masa kita nggak percaya? Ya, ini kita akan dorong, ya. Paling tidak setiap tahun ada tim besar main di Indonesia, selain kita terus mengumpulkan poin untuk tim nasional kita. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.